belajar dalam satu ruangan terbagi menjadi 2 kelas, 5 dan 6. Jadi belajarnya terganggu dan bising. Umat yang terkasih, selamat datang di Kebaktian Rabu Abu Online GKI Kayu Putih 2021. Kita akan mengawali masa raya Paskah 2021 dengan memaknai pertobatan dalam Kebaktian Rabu Abu dengan tema Kuakui kerapuhanku di hadapan Allah. Hari ini juga merupakan hari pertama kita melakukan aksi penyangkalan diri. Melalui aksi ini, umat diajak untuk menyisihkan sebagian dari hal-hal yang biasa kita nikmati dan menyalurkannya dalam bentuk aksi penyangkalan diri. Persembahan APD disisihkan mulai dari Rabu Abu dan akan dikumpulkan pada Minggu Paskah 4 April 2021. Melalui transfer ke rekening BCA GKI Kayu Putih nomor virtual account 527 6108. Dana yang terkumpul akan dipakai untuk mendukung Rumah Sakit Ukrida dalam hal pengadaan tempat tidur pasien. Serta pembangunan 1 ruang kelas SD Negeri 27 Pesak di Desa Pawis Hilir. Saya belajar dalam satu ruangan terbagi menjadi 2 kelas, 5 dan 6. Jadi belajarnya terganggu dan bising. Biarlah melalui aksi penyangkalan diri selama masa Prapaskah ini, kita bersama menghayati makna pengorbanan kasih-Nya yang merengkuh kerapuhan hidup manusia. Marilah kita memasuki kebaktian Rabu Abu pada malam hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Aku lelah dengan hidup. Lihat, seorang dapat tertawa lepas tanpa beban.
Sedang aku terpaksa menjadi palsu demi memberi makan dunia yang tak henti menuntut. Aku lelah dengan hidup. Lihat, seorang dapat menikmati hari tanpa keluh. Sedang aku selalu berjuang dengan peluh. Upaya terbaikku pun hampir selalu berbalik pilu. Aku lelah dengan hidup. Lihat, seorang nampak mudah saja hidup beriman. Sedang aku sudah setengah mati menjaga kesalehan. Tapi tetap saja kering. Bahkan tak seinci pun beranjak maju ke depan. Aku lelah dengan hidup. Semakin aku berlari, semakin aku terhenti. Semakin aku berdiri, semakin aku merintih. Semakin aku memaksa diri. Ya, semakin aku tertatih. Tuhan, tidakkah puncak kehidupan tersedia bagiku? Sungguh lembut Tuhan Yesus.
terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Aku tepat berada di depan ruang yang gelap itu. Tempat terdalam di dalam lubuk hatiku. Tempat kelam yang selalu kututup rapat. Tempat kusimpan luka. Kusembunyikan gelap. Ku pertahankan senyap. Ku kunci rapat-rapat. Demi berjuang di tengah dunia. Demi citra, demi puncak kehidupan. Ku buka perlahan ruang kedap itu. Busuk. Penuh dengan amarah. Kesedihan. Kelemahan. Tapi di sana, Tuhan, Engkaukah itu? Di ruang gelap yang sengaja ku tinggalkan jauh-jauh.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang mengasihi kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh penyesalan dan kesadaran bahwa kami adalah seditik debu di tengah alam semesta ini. Tolonglah ya Tuhan, kiranya Engkau menerangi kami ketika kami membaca firman-Mu. Biarlah firman ini mengingatkan kami bahwa kami ada hanya karena anugerah-Mu. Bahwa kami ada karena Engkau yang memberi kami makna hidup. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Yoel 2 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara, saya ingat pada bulan Desember lalu saat vaksin
saat uji coba vaksin COVID-19 dinyatakan berhasil dan dapat diberikan kepada orang-orang banyak, semua orang bersuka cita. Ada banyak kebahagiaan dinyatakan. Saya juga membaca satu kalimat di media sosial yang bunyinya seperti ini. Tahun depan kita bisa merayakan Natal bersama keluarga lagi. Berlahirlah pandemi. Kemudian pada saat vaksin diberikan, ada duta-duta vaksin di Indonesia, tentu saja kita tahu, dan bukannya berniat untuk julid, tapi memang ini nyinyir. Ada satu duta vaksin yang kita tahu setelah selesai divaksin berpesta. Dan kita barangkali bertanya-tanya, apakah dia sangat percaya diri? Apakah dia yakin bahwa setelah divaksin bisa bebas sama sekali? Saya akui kita juga terkadang diliputi oleh optimisme yang cukup tinggi. Namun faktanya setelah vaksin diberikan, ternyata pada saat ini kita melihat bahwa tingkat penyebaran COVID di Indonesia khususnya juga cukup tinggi. Penularannya pun lebih cepat ketika muncul varian baru. Rumah-rumah sakit menjadi penuh dan bahkan susah untuk mendapatkan rumah sakit pada masa ini. Saya ingat ada seorang teman yang orang tuanya terkena COVID tapi tidak bisa masuk rumah sakit karena kondisi rumah sakit penuh, padahal sebenarnya yang bersangkutan sudah harus mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Betapa menyedihkan, ternyata optimisme kita tidak sama dengan kenyataannya. Ya tentu kita masih berharap tahun depan kita masih bisa lagi seperti dulu, tapi entahlah. Yang pasti pandemi ini menyadarkan kita tentang siapa kita. Dan pandemi bukan hanya sesuatu yang terjadi pada masa kini. Kalau kita melihat kitab Yoel, hari ini kita membaca kitab Yoel 2 ayat 1-2, 12-17. Sebenarnya kalau kita membaca keseluruhan kitab ini, kita melihat bahwa kitab Yoel dari pasal 1 itu diawali dengan berita bahwa mereka sedang mengalami pandemi juga, atau tulah belalang, ya. Dan di sini sungguh menarik, karena kalau kita lihat ternyata bangsa Israel juga diminta untuk menceritakan kepada anak cucu mereka di Yoel 1 tentang keadaan pandemi yang terjadi pada saat itu, tulah belalang. Dan belalang kalau kita lihat itu hewan yang sangat kecil, binatang yang sangat kecil, namun menyebabkan kehancuran buat semua kebun, semua pohon, semua ladang mereka. Dan tulah ini berdampak pada krisis ekonomi dan krisis pangan. Dikatakan makanan hewan-hewan sudah lenyap, kemudian juga biji-bijian menjadi kering, dan rumput-rumput licin tandas. Hewan-hewan pun merasa kelaparan sebab tidak ada rumput. Demikian juga dengan manusia, kalau hewannya mati, manusia makan apa gitu ya. Kemudian kalau tanamannya rusak, manusia makan apa. Jadi pandemi ini melibatkan juga apa yang terjadi di situ, ada kerusakan ekonomi, ada kerusakan juga ekosistem yang terjadi. Karena satu binatang kecil yaitu belalang ya. Kalau kita lihat belalang itu kecil banget. Nah sekarang apa bedanya? Bukankah COVID-19 juga begitu? Virus itu sangat kecil, bahkan tidak terlihat. Lebih kecil dari belalang bahkan. Namun bisa mematikan dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Katanya Indonesia sekarang juga mengalami resesi. Pandemi ini membuat kita semua menderita. Tidak pandang orangnya, mau orang kaya, mau orang miskin,
mau pendeta, mau penatua, mau anggota jemaat, mau orang religius, mau orang yang tidak beragama, yang agnostik, semua bisa kena. Jadi rasanya nggak tepat kalau kita mengatakan bahwa ini adalah hukuman buat orang-orang yang berdosa, karena semua juga kita orang berdosa dan juga tidak pandang bulu. Dan di saat kita membaca konteks kitab Yoel ini, saya sendiri tertegun. Manusia dan dunia ini ternyata rapuh. Kita mungkin bisa kagum dan berbangga pada ilmu pengetahuan karena bisa menciptakan vaksin ataupun obat penangkal tulah belalang pada saat itu ya. Namun ternyata optimisme itu juga disapu pelan-pelan. Pandemi ini saat ini kondisinya belum membaik juga. Karena itu Yoel menyatakan suara kenabiannya dengan mengingatkan bahwa pandemik yang dialami pada zamannya adalah sebuah panggilan pertobatan bagi seluruh umat. Lah mungkin kita bertanya, apa salah saya? Saya kan tidak mencuri, saya rajin beribadah online. Kalau setiap beribadah, saya pakai pakaian lengkap seperti ke gereja. Saya juga tidak berbohong. Kenapa saya harus bertobat? Nah, saudara, pertobatan bukan sekedar list hal-hal yang sifatnya bersifat moralitas. Tetapi pertobatan adalah soal hati. Pertobatan juga bukan sekedar dalam tanda kutip dosa pribadi. Tetapi pertobatan juga adalah pertobatan massal. Ketika kita manusia bersama-sama menyadari bahwa kita adalah rapuh di hadapan Allah. Persoalannya adalah kenapa manusia jatuh ke dalam dosa, karena manusia tidak ingin rapuh. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Tetapi dalam Rabu Abu ini, kitab Yoel mengingatkan kita untuk menyadari kerapuhan kita. Kita diingatkan untuk mengakui dosa-dosa kita yang juga merupakan dosa komunal. Mengakui kerapuhan hidup kita. Seruan untuk bertobat. Dosa adalah keengganan untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Kalau kita lihat di Yoel 2 di sini, ini menarik karena dikatakan tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Artinya pertobatan itu tidak cuman dilakukan sendirian tetapi massal karena diberitakan melalui sangkakala. Semua orang mendengar berita pertobatan ini di dalam gunung Tuhan, melalui gunung Tuhan yang kudus. Bahwa sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Hari yang gelap gulita dan kelam kabut. Tidak hanya sebatas arti memang gelap, tetapi memang kehidupan kita ini seperti gelap gulita dan kelam kabut. Dan yang menarik di sini adalah seruan pertobatan dikatakan tidak hanya untuk orang-orang dewasa saja, tetapi memang komunal, memang bersama, karena setiap orang termasuk bayi-bayi diajak untuk bertobat. Di dalam Yoel 2 di sini dikatakan, baiklah, kumpulkanlah, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah. Dan apakah kita sudah menangis bersama untuk dunia ini? Mengaku bahwa kita rapuh, mengaku bahwa kita kecil, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang menjadi masalah adalah di dalam dunia ini, bukankah manusia merasa dirinya penuh dengan kuasa?
penuh dengan power. Sehingga banyak kekerasan yang terjadi karena power. Orang tua merasa berkuasa pada anak sehingga bisa memaksakan segala sesuatu pada anak. Istri merasa berkuasa pada suami, sebaliknya suami merasa berkuasa pada istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang tidak cuman sekedar dipukul tetapi juga kekerasan psikologis. Direndahkan karena penghasilannya dianggap tidak mencukupi, atau juga tidak diberikan kekuasaan, tidak diberikan kekuasaan atas dirinya sendiri, maksudnya tidak diberikan kebebasan untuk bertindak. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi di sini dalam arti apapun yang dilakukan itu tidak boleh, mau kesini ada aturannya, apanya, termasuk dengan anak-anak, dikontrol, ada power abuse, tidak ditanya kenapa alasannya, mengapa, pertimbangannya apa, hal-hal itu menjadi hilang, dan disinilah juga dosa terjadi. Ketika kita merasa kuat, ketika kita tidak pernah mengakui kerapuhan kita di hadapan Allah, ketika kita merasa menjadi Allah untuk sesama kita. Karena itu mari kita bersama-sama bertobat di sini. Pertobatan komunal. Selain karena power dinamik, tetapi juga pertobatan komunal juga terjadi karena yang kedua. Karena kita menyadari semuanya bahwa manusia itu saling terkait. Alam semesta ini saling terkait. Dan ini masalahnya karena kita kadang-kadang apatis. Apatis itu bagian dari dosa. Kita merasa ya saya kan orang baik, saya kan nggak ngapa-ngapain dan saya nggak peduli kalau di luar sana terjadi apapun. Dan disinilah menjadi masalah karena kita nggak peduli. Saya nggak apa-apa makan nongkrong-nongkrong ya, sharing makanan gitu, terus ngobrol ngumpul, dan disinilah terjadi dosa itu terjadi. Karena apa? Karena kita nggak peduli dengan orang lain, kita nggak berpikir bahwa ketika kita tidak melakukannya dengan protokol yang baik, sembarangan, menyepelekan, kita membahayakan orang lain. Saya bersyukur di sini GKI Kayu Putih sungguh membuat protokol yang sangat ketat. Ini kita menyadari kita rapuh. Buat saya sendiri setiap kali mau kebaktian harus diambil darah itu adalah sebuah penderitaan gitu ya, dan menyadari kerapuhan saya karena pembuluh darah saya sangat tipis. Jadi setiap kali ditarik itu untuk serologi itu penderitaan. Tetapi kita melakukannya karena kita sadar kita rapuh. Kemudian juga saya juga bersyukur untuk semua hal gitu. Tapi bukan berarti kita merasa bangga atas itu. Ada hal-hal yang memang kita harus belajar. Untuk kebaktian pernikahan begitu ketat. Dan di sini kita merasa bahwa ya kita rapuh dan kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita akui kerapuhan kita di hadapan Allah dan kita mohon pertolongan Tuhan. Saudara, siapakah kita? Kita sadar di sini kita rapuh. Di dalam kerapuhan dan kegelapan hidup, kita menyadari bahwa kita nothing. Kita bukan siapa-siapa. Kita something karena Allah. Di dalam kerapuhan kita menyadari bahwa kita bukan orang yang memiliki kuasa yang semena-mena atas orang lain. Di dalam
kerapuhan, kita juga menyadari bahwa kita tidak boleh cuek atau abai melakukan apa yang kita inginkan demi kebahagiaan dan kesenangan kita, tapi kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya dan saudara pernah melakukannya. Saya juga pernah melakukan power abuse dalam kondisi mungkin ketika saya sadar ataupun tidak. Saya juga pernah abai pada orang-orang lain. Tapi biarlah dalam kesadaran ini, pada momen Rabu Abu ini kita melakukan pertobatan komunal. Kita sadar, kita noting. Kita sadar, kita noting, dan kita something karena Tuhan. Selamat menghayati Rabu Abu. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita mengakui bahwa kita semua telah berbuat dosa, baik saya dan saudara. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami. Bagaimana kami dapat mengasihi jika kami tidak membuka diri kami terhadap kasih-Mu? Kami bersandar pada pengetahuan kami. Kami menilai dengan standar kesempurnaan. Kami menghakimi orang lain dan kami menghakimi diri kami sendiri. Kami lupa Tuhan, bahwa kasih-Mu merengkuh setiap kerapuhan dan gelap hidup kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami, begitu besar kesombongan kami, hingga kami enggan mengakui bahwa kami ini lemah. Begitu besar ketakutan kami, hingga kami seakan tak percaya Engkau mampu menolong kami. Begitu besar kemarahan kami, hingga kami tidak memberi tempat bagi kasih-Mu untuk menyapa dan menuntun kami. Ya Tuhan, ampunilah kami.
kami. Ketika kasih hanya menjadi konsep hampa yang gagal berbuah di dalam hidup kami. Kami menggunakan berbagai alasan untuk membenarkan saat-saat ketika kami meluapkan amarah kami. Kami menyakiti anggota keluarga kami, bahkan menunjukkan kuasa kami. Sementara kami menyembunyikan kerapuhan dan kelemahan kami di hadapan Tuhan dan sesama. Demi citra, demi pengakuan, dan harga diri, Tuhan, ampunilah kami. Allah Bapa yang rahimi, yakinkanlah kami bahwa Engkau mencintai kami, walaupun kami pernah berdosa dan terus berdosa pada saat ini. Tuhan, ampuni kami. Hidup kami rapuh, dan yakinkanlah kami terus bahwa Engkau mencintai kami lebih dari apapun juga. Kami percaya hidup kami yang rapuh hanya dapat bertahan karena kemurahan hati-Mu. Oh Tuhan, curahkanlah cinta kasih-Mu, dan biarlah setiap kerapuhan yang ada pada diri kami Engkau rengkuh, sehingga Engkau memberikan kelegaan bagi jiwa kami, dan Engkau mengubah kami menjadi tanda kehadiran cinta-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk berani jujur dan mengakui setiap kerapuhan kami, dan menyerahkan seutuhnya hidup kami dalam rengkuhan cinta kasih-Mu. Amin. Abu adalah simbol kerapuhan manusia dan pertobatan. Ingatlah bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kita semua diundang untuk menyatakan pertobatan kita di hadapan Allah dan sesama kita, baik yang saat ini di gereja maupun di rumah. Karena itu baiklah anak-anak, remaja pemuda, orang dewasa, juga senior, marilah kita bersama-sama menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil kita berkata, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Kita semua adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Debu dan akan kembali menjadi debu. Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu.
Kepada kita yang mengakui dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus beserta kita. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita menjadi pengingat bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Peliharalah kejujuran di dalam hati kita, sehingga pertobatan kita senantiasa dimurnikan oleh cinta kasih-Nya. Dengarkanlah suaranya, sehingga kita dimampukan untuk setia berjalan bersamanya. Selalu
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia merengkuh engkau dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan memenuhi engkau dengan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Kebaktian Rabu Abu Online GKI Kayu Putih telah selesai. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa Prapaskah dengan hati yang telah diperbaharui.